Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindo Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya dari Jombang. Oke bosku, hari ini saya masih bersama Mas Yayan ini, ketua umumnya Agni ya Mas ya? Ya, siap. Hari ini istimewa bos, karena kita ada di itu bos, Kayangan Api. Kayangan Api. Kayangan Api, desa apa ini Mas namanya? Sendangrejo. Oh Sendangrejo ya? Sendangrejo. Oke bos, jangan lupa yang baru gabung, silakan like dan subscribe channel saya, Lindo Aji Jombang. Jangan kemana-mana bos, ojo pindah channel bos. Yang jelas ikuti terus Lindo Aji Jombang bersama Mas Yayan. Ini karena masuknya masih jauh Mas ya. Berapa kilo Mas? 2 kilo. 2 kilo ya? Ya. Ikuti terus bos. Jangan di skip ya. Ben ngerti bos. Nanti kita review-review di Kayangan Api ini yang konon katanya ini adalah apa, tempat Empu siapa Mas? Supo. Empu Supo ya. Gati. Empu Supo Gati. Apa yang bisa membuat sebilah keris pusaka Mas ya? J. Dari Mojopahit ya. Ya. Oke bosku, jangan kemana-mana, lanjut ya. Oke. Siap. Oke bosku semua, hari ini kita telah sampai di Kayangan Api ya Mas ya. Ya. Ini pusatnya. tepatnya di apa? Prapen. Prapenan ya Mas ya. Ya. Ini untuk proses Pembakaran biji besi. pembakaran biji besi ya. Iki api ini sakmene gede nih bos. Dan ini nggak pernah anu Mas, Nggak pernah padam. Nggak pernah padam ya. Nggak pernah padam. Walaupun angin sekencang apapun, Dan hujan sekencang sederas apapun ya? apapun, nggak Oke. bakal mati. Tapi ini apa nggak pernah diteliti ada unsur apa minyaknya atau apa Mas? memang mengandung gas. Gitu Jadi ya? gas alam. Gas alam ya? Mengandung gas alam. Dan konon ada cerita-cerita yang berbau mistik Mas di sini ya. Apa? Iya, dulunya ini kan yang menyalakan untuk kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu cerita yang memang turun-temurun. Ya. Itu mengatakan bahwasanya yang menyalakan api di sini adalah Eyang Kriyokusumo atau Empu Supo itu. Gitu ya. Betul. Mantap. Iki Dan ini memang nggak- kalau apa kita jaraknya segini tapi nggak terlalu panas Mas. Iya, Ya? tidak terlalu panas. Nggak terlalu panas ya. Bahkan kalau panjenengan yakin di sini tanpa alas kaki ke situ nggak terasa panas. Waduh, mosok Mas. Iya. Sama- Bisa kita buktikan. Sama bisa mau buktikan. Bisa. Wah, ini bos, ini Mas Yayan mau apa? Ngetes api ini katanya kalau dengan apa? Kekuatan apa Mas? Keyakinan. Keyakinan ya, keyakinan yang masing-masing. masih tinggi ya. Ya, masih tinggi. Itu telapak kakinya nggak terasa panas Mas ya. Tidak terasa panas. Bisa dibuktikan Mas. Bisa. Coba kita. Si Mas nyoba Mas, aku Ini kepingin. kan tuh. api semua ini. Iya. Ya. Ya, Iya ya, nggak panas ya. tidak panas kan? Oke, mantap. Ini api semua bawah ini. Ya, tergantung keyakinan masing-masing aja. Gitu ya Mas ya. Iya. Oh, berarti ini untuk proses pembakaran biji anu ya Mas, biji besinya ya. Biji besinya dulu di sini. Gitu Jadi ya? pembakaran biji besi, pengukusan ya ada di Kayangan Api. Apakah tidak pernah ada apa peninggalan pusaka beliau yang apa yang di sini gitu Mas? Saat ini masih kontroversi, bahkan yang ada sih beberapa di Dinas Kebudayaan Bojonegoro ada, cuman literasinya yang memang ya alam ya. Gitu ya? Iya. Belum hitungannya belum 100% bener Belum ya Mas? 100%. Kita semua di keris pun juga estimasi kok. Gitu ya? Betul. Oke, ini nanti kita langsung menuju apa? Ke anu Mas ya, ke apa? Kata sampean tadi tempat apa? Ya. Semedinya siapa Mas? Empu Kriyokusumo ya? Kriyokusumo. Oke. Oke dulur, kita langsung aja ke tempat semedinya apa? Eyang Kriyokusumo ya. Iya. Ayo Mas. Oke. Dulurku semua, ini tadi kita habis dari perapiannya di depan ya. Ini langsung kita ke tempat apa ini Mas? Tempat semedinya Eyang Kriyokusumo. Nah, ini Mas Yayan yang bisa menjelaskan apa Mas? Ini sebelumnya ini apa sebenarnya ini? Nama lain sebelum Empu Supo itu bernama Kriyokusumo. Oh gitu ya, sebelum apa dikasih gelar Empu Supo ya? Iya, betul. Itu nama sebelum Empu Supo, beliau dikenal masyarakat Sendangrejo bernama Kriyokusumo. Oh gitu. Dan ketika sebelum beliaunya bisa membuat keris, itu beliaunya masih membuat alat pertanian. Itu terkenal dengan nama Mbah Pandi. Oh, Mbah Pandi ya? Oke, nama Pandi itu. Iya. Setelah itu baru berubah nama menjadi Kriyokusumo hingga menjadi nama Supo.
Gitu. Tapi dulu ininya apa seperti ini apa hanya batu apa gimana, Mas? Ini sudah direstorasi. Iya. Jadi ini bawahnya ini kan ada batu-batu ini. Oh gitu ya. Bekasnya apa itu batu ini. Iya. Terus dikasih ini. Hanya untuk tenger atau tanda aja ya? Ya, hanya untuk tanda lah. Namanya petilasan kan ditandai Iya, dengan iya. Tapi untuk tempat pembuatan kerisnya sendiri di mana, Mas? di Letaknya? situ. Jadi di sini ada apa itu? Ini untuk pembuatannya ini ada sumbunya ini sama apinya yang ada di situ buat pembakaran. Terus penyelupannya di sana ada sumur Gitu ya? Blukutuk yang mengandung belerang itu. Itu untuk penyepuan. Untuk penyepuan. Oh, ada semua ya? Iya. Nanti kita step by step Mas ya ke sana ya. Iya, siap. Oh, ini tempat semedinya ya, Mas. Berarti Iya. dia sebelum membuat apa pusaka. Beliaunya bersemedi. Jadi empu itu ketika mendapat pesanan itu beliaunya bertapa atau bersemedi dulu hingga mendapatkan wangsit yang memang cocok bagi pemesannya dapur apa kan ngoten. Oh gitu ya. Iya, Oke, mantap. Nanti kita kunjungi satu-satu ya, Mas ya. siap. Oke, dulur. Nanti jangan di skip ya. Ojo pindah channel, Bos. Channel sini aja, Lindu Aji Jombang. Oke. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Kita pindah ke Mas ya, tempat apa? Tempat pembuatan ya, tempat Iya, pembuatan ya. Pembuatannya. Ayo, Mas. Langsung ya, Mas. Oke, Mas Yayan, ini tempat apa ini? Tempat semedinya yang Kriyokusumo untuk membuat pusaka. Jadi Jadi ada ini untuk tungkunya. tempat pembuatan ya? Iya, pembuatannya di sini. Ini ada tungkunya itu di situ untuk Itu Api. masih original, Mas ya? masih original itu. Original dari Dari peninggalan sini ya? Iya, di sini. Oh, gitu ya. Mantap ini, Rek. Anu, Mas, apa ini dibuka untuk umum 24 jam non-stop apa gimana? Dibuka untuk umum, untuk wisata 24 jam. Gitu ya? Iya, betul. Apa sering ada orang-orang apa perkerisan atau orang-orang yang bermaksud khusus untuk religi atau gimana di sini, Mas? Ya, banyak orang-orang yang mungkin namanya cari spiritual ya, Ya. di tempat sini ya banyak. Banyak ya. Pengunjung dari beberapa daerah, kota-kota di luar dari Bojonegoro sangat banyak. Mas. Apakah ada keturunan dari apa Empu Supo sendiri, Mas? Kalau Di sini? sampai saat ini literasinya ada sih beberapa di sini. Cuman Ada ya, Mas ya? Yang memang garis keturunan ya? ada di sini ada. Itu di dekat Sendang sana, daerah pedesaan Sendang Harjonya sana. Siapa, Mas? Ada namanya apa? Gimana? Kemarin waktu kita acara kira pusaka di sini Mbah No namanya. Oh, Mbah No Ada ya? Mbah No itu juga bagian dari masih terahnya Empu Supo juga. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini setelah pembuatan kan nanti ada proses untuk apa? Pembakaran dan juga apa? Penyepuan, Mas. Itu di mana, iya. Mas, tempatnya? Penyepuannya ada di sana. Ada lagi ya? Air Blukutuk. Jadi mengandung belerang. Jadi manfaat belerang itu memang di pusaka itu zaman dulu kan kalau untuk membuka pori-pori ya, itu kan pakai bekatul. Iya, Bedek iya. sama belerang, air Iya. belerang itu supaya Sebelum ada jamasan untuk cucian yang sekarang, Mas ya, Iya. warangan yang sekarang ya. ya warangan yang sekarang Iya. itu. Jadi bekatul dengan belerang Dipejet-pejet ya. pejet itu Iya. kan membuka pori-pori, setelah itu baru dimasukkan ke warangan. Oh, gitu ya. Itu metode orang zaman dulu, tapi sekarang sudah agak Aku kok merinding. Oke, Mas, kita langsung aja ya ke apa? Proses penyepuan dan juga pembakaran ya. Oh, iya, siap. Oke, ayo Mas, lanjut. Oke, dulur semua, ini adalah tempat apa, Mas? Penyepuan ya? Ini untuk ya penyepuan. Ini untuk finishing. penyepuan atau finishing dari sebuah keris pusaka ya. Ini namanya apa, Mas? Banyu Blekutuk, sumur Blekutuk. Sumur Blekutuk ya? Ya, mengandung belerang memang. Ini Iya, kan ya, baunya kan tercium bau belerang ya. Iya, tapi yang rodok kan, Mas, rodok buntu. Makanya apa di sini itu Anu, Mas, ini dalam, Mas, kolamnya. ya tidak seberapa dalam sih, cuman mungkin kedalaman sekitar 1 meter? meter, 1 meter ya? 1 meter setengahan lah. Oke, mantap ini. Jadi anu, Mas ya, proses dari apa? Pembuatan sebuah bila pusaka itu melalui beberapa tahapan ya, melalui beberapa proses ya. Nggak gampang, nggak asal-asalan ya. Nggak asal-asalan. Nah, ini perlu diketahui, Saudara. Jadi seorang empu itu dulu itu tidak asal-asalan untuk membuat sebuah benda pusaka.
atau keris pusaka ya. Jadi dia harus apa? Bersemedi dulu. Bersemedi itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencari ilham atau mencari inspirasi, Mas ya. Inspirasi. Untuk mencari inspirasi agar mendapat apa? Sesuatu hal tentang gambaran sebuah benda pusaka. Jadi bagus atau tidaknya untuk si pemakai juga, Mas ya. Leres. Dan juga nanti ada proses penempaan. Nah, yang di depan tadi, Mas ya. Penempaan juga ada proses pembakaran dan yang terakhir jelas proses penyepuan di sini, Mas ya. Ini besar, Mas ya, segini ya. Besar ini. Jadi apa itu? Ini kan mengandung belerang nih. Ya. Ketika pusaka setelah finishing kan, itu biasanya dibakar terus Celupin di sini. celup sini. Bayangkan dari sana jaraknya jauh kan? Iya. Sampai sini. Jaraknya lumayan ini. Jadi pembakaran di sana, penyelepuannya di sini. Gitu ya. Penyepuannya. Jadi dan memang prosesnya itu tidak mudah, Mas ya, tidak gampang. Mudah, ya. tidak gampang. Jadi butuh marilah perjuangan. kita apa generasi milenial khususnya ya. Mari kita uri-uri budaya dan kita hargai, Mas ya. Kita hargai dengan sangat tinggi budaya pusaka ini di Indonesia ya. Karena ini satu-satunya yang mendunia, Mas ya. Mendunia. Yang sudah diakui oleh UNESCO. Ini adalah pusaka. Ini baunya mulai nyengat, Mas. Mulai nyengat. Belerang ya. Iya, Nyengat. mengandung belerang. Tadi saya nggak bau, sekarang bau. Iya. Kalau di sana tadi saya sampai merinding yang di tempat apa? Proses apa, Mas? Yang ada tungku itu ya? ya. Tungku tadi. Iya. Itu pembuatan bilahnya di situ. Iya. Kalau di sini enggak seberapa. Oke, Mas, nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi, aku mau review ini, Mas. Ini yang dari Samen tadi ya. Ini kan katanya Samen juga ada hubungannya dengan sini. Ada, masih ada. Nanti kita ngobrol sambil ngopi-ngopi ya. Cek enak, Mas ya. Siap. Cek gak ngadek terus, kesel. Oke, Bos, jangan kemana-mana, Bos. Yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe Lindo Aji Jombang. Jangan kemana-mana, jangan di skip, Bos. Oke, ayo lanjut ambek ngopi-ngopi, Bos. Oke, bosku semua, ini saatnya kita ngopi dan juga kita mau bincang-bincang dengan Mas Yayan ya seputar pusaka dan juga seputar kayangan api, Mas ya. Apa sejarahnya tentang Empu Supo dan sekitarnya, Mas ya. Jadi gimana, Mas? Sebenarnya itu di kawasan sini itu yang paling terkenal itu apanya, Mas? Sebenarnya ya petilasannya. Petilasannya ya. Petilasannya Empu. Apa dari perapiannya tadi yang kelihatan apinya yang nggak padam-padam apa? Ya termasuk itu. Jadi petilasan itu sesuatu yang pernah dibuat bertapa atau dibuat untuk semedi dan lain sebagainya. Bahkan untuk pembuatan pusaka itu memang di sini tempatnya. Oh gitu ya. Tuh. Terus Mas, bisa dijelaskan nggak kalau menurut pemahaman dari Mas Yayan ya tentang Empu Supo sendiri itu siapa, Mas, gitu loh? Oh ya, baik. Saya jelaskan mulai dari awal ya. Supo itu kan hidup di zaman Raden Wijaya, Majapahit pertama. Itu di sini itu ada penemuan 16 lempeng yang tertulis bahwasanya ada ya yang tertulis Raja Resi. Jadi Raja Resi itu kan kalau di bagian bidang organisasi itu sebagai penasihat ya. Jadi penasihatnya raja itu dulu kalau feeling saya malah justru dari Empu. Dari Empu ya? Dari Empu penasihatnya. Dan waktu itu ketika Raden Wijaya menjadi raja ya, Brawijaya pertama itu Supo atau Kriyokusumo ya kan yang ada di sini atau Pandi namanya ya sebelum membuat keris ya. Ya namanya Pandi. Terus nama menjadi Kriyokusumo itu setelah menjadi Kriyokusumo beliau diangkat jadi mungkin yang tertulis di Tanah Perdikan, dapat Tanah Perdikan itu di daerah Kalitidu. Itu Raja Resi itu mungkin Empu Supo itu dijadikan sebagai penasihatnya raja. Oh gitu ya. Masih muda. Empu juga dijadikan penasihat raja. Zaman dulu. Nah, setelah itu beliaunya karya pertamanya kan itu di sini terkenal dengan nama Jangkung Blongpok Gonjo. Ya. Jangkung Blongpok Gonjo. Blongpok Gonjo ya. Ya. Jadi di sana itu ada apa itu?
Simbol keris tadi, simbol Mas? keris Iya. tadi itu berluk 3 dan ada lubangannya di pas di gonjonya itu tadi. Oh, gitu ya. Itu blaknya atau apa itu sebagai literasi kearifan lokal yang digambarkan lah istilahnya seperti gitu ya. itu. Itu karya pertamanya. Itu karya pertama ya? Karya pertamanya. Sehingga bahkan waktu itu membuat Jalak Sumlang Gandring itu yang jadi rebutan kala Ya. itu kan waktu perang Bubat di Jawa Hayam Murug. Itu ya dibuat kemungkinan di sini ya. di Bojonegoro sini. Itu yang sempat dicuri oleh Raja Blambangan, Mas Raja ya. Blambangan itu. Dan juga apa? Akhirnya sampai tercipta apa? Keris, bukan tercipta ya, apa? Menjadi wujud keris Korowelang karena Nggih. di kemaluan apa? Anak dari raja ini tadi yang keluar apa? Katanya, Mas ya. Iya. Katanya kan keluar ular ya. Iya. Ular weling atau ular welang. Iya. Ya, benar itu, Mas ya. Ya kalau asumsi itu berbeda-beda. Kita berpikir secara logika saja. Secara logika ya. Ya. Secara logika bahwasanya kalaupun itu di luar nalar ya Ya. berarti sebagai kelebihan dari manusianya. Gitu ya. Contoh konon Empu Sombro membuat Iya. keris, katanya penyembuhannya lewat Iya, iya. alat Iya, vitalnya kan. alat kemaluan ya. Ya itu dijadikan kelebihannya beliau Empu Sombro. Gitu ya. Karena dia menciptakan pusaka bagi siapapun yang masih memperhatikan atau merawat pusaka pembuat yang buat saya, Iya. biar saya merasakan sakit. Orang yang melahirkan Oh, iya iya iya. nanti biar tidak merasakan sakit. Ya, Makanya orang mantap, zaman mantap. dulu beranak 20, beranak 30 itu Biasa ya. biasa. Biasa. Sekarang aja udah ada kirat, Iya. ada ada dan lain Iya ya, sebagainya. berarti gini, berarti seorang empu atau seorang guru dari dulu Iya betul. jangan sampai muridnya ini merasakan sakit seperti gurunya ya. Ya, seperti gurunya Iya, betul. Biar betul. saya yang merasakan panasnya api, panasnya besi, bahkan pengorbanan di tempat lipat itu kan banyak banget kan. Iya, Di zaman iya, iya. Mojopahit itu berapa puluh Iya, ribu aja iya. tempaan kan. Itu biar saya yang merasakan perjuangan ini, siapa yang masih merawat pusaka saya, tuah harapan saya kepada Sang Pencipta bisa kepegang oleh yang merawat Oke. buatan saya seperti Mantap. itu Mas Ulil. Tapi tadi kakinya nggak panas, Mas ya, waktu nginjak-nginjak itu nggak terasa anget apa-apa, nggak terasa panas sama sekali, tergantung keyakinan masing-masing. Jadi Gitu ya. kalau kita Ini tidak ada Mas ya, tidak ada unsur ilmu atau spiritual atau nggak ada ya. Kita Itu murni ya. keyakinan hati, murni keyakinan hati. Jadi di kayangan api ini sebenarnya bisa untuk ngecek orang ya berbohong atau tidak. Oh gitu ya. Makanya dulu itu ada beberapa sumber mengatakan bahwa di sini tempatnya Sumpah Palapa. Gitu ya. Iya, jadi Bayangkara, pasukan Bayangkara itu melakukan Sumpah Palapanya di sini. di kayangan api itu kan ada penetapannya di apa itu di bor itu kan ada tertulis di situ. Jadi untuk siapapun yang melanggar sumpah dia akan terbakar oleh Api. seperti itu. Tapi kalau dia nggak melanggar, Nggak melanggar ya aman. jujur aman ya. Aman. Oh iya iya. Itu. Biasanya loh Mas, biasanya sepengetahuan saya itu orang-orang sing untune bogang Mas. Iya. Kayak aku ngene iki rada bujukan. Tapi mek situk Mas, tapi nek sing ngomong akeh untune bogang iki biasa bau bujukan pol biasa. Iya. Nggak, ini bercanda biar nggak tegang. Ini Mas Iya, Yayan ini siap. ceritanya seru. Iya. Saya seneng dia bisa bercerita tentang sejarah. Maaf ya, agak batuk. Anu Mas, apa? Sama itu Mas, sama apa? Saya kan pernah baca sejarah juga kan ya. Iya. Itu ada beberapa pakem yang menyebutkan bahwasannya nama seorang empu, Iya. apalagi Empu Supo itu ada beberapa nama atau beberapa orang. Itu Iya. gimana Mas? Menurut Oh pandangan? ya, gini. Jadi kita juga bekerja sama dengan Patrap Senopati ya. Ya. Patrap Senopati itu paguyuban Trah Senopati. Ya, Jadi itu meneliti tentang makom. Jadi batu-batu yang dibuat nisan, batu nisan itu bisa diteliti berdasarkan umur, Ya, ya, ya. berdasarkan kasta, berdasarkan dan lain sebagainya kan gitu. Kita bekerja sama dengan Patrap Senopati di Bojonegoro, cabang ada Ya. di Bojonegoro juga ada. Itu Empu Supo itu kalau saya sendiri ya berasumsi ini kepribadian saya sendiri karena kan kita harus ada bukti primer dan bukti sekunder Ya. atau pendukung lah istilahnya Ya. seperti itu. Itu satu
Jadi di sini itu terkenal dengan Supogati ya. Supogati itu kalau dalam serat babat Katga itu bersaudara dengan Supomandrang. Nah, gitu ya. Anak dari Empu Sedah. Jadi Supomandrangi atau Supogati itu kalau pemahaman saya satu orang. Satu orang Mas. Satu orang. Karena apa? Makamnya cuma satu. Ada di Gresik gitu loh. Waktu itu dia ketika kejayaan Hayam Wuruk, beliau mendapatkan suatu tanah perdikan menjadi Pangeran Sendang Sedayu dan beliaunya diangkat raja. Jadi ya raja ya gitu dan dimakamkan di daerah Gresik, daerah Sedayu sana. Iya. Nah itu yang awalnya itu di sini beliaunya masih muda, masih kecil, beliaunya masih belajar untuk bertapa, cari wangsit, terus dikenal masyarakat membuat peralatan seperti cangkul, sabit, alat pertanian itu dikenal dengan nama Pandey di sini. Setelah itu beliaunya bisa membuat pusaka itu dikasih nama Griyokusumo. Nah, setelah Griyokusumo beliaunya diangkat menjadi penasehat raja ya, Raja Resi tertulis di situs Adan-Adan itu menjadi nama Empu Supo. Dan terkenalnya di Bojonegoro namanya Supogati. Supogati ya. Ya, itu bukan Supomandrangi Mas ya. Ya sebenarnya Supogati sama Supomandrangi itu kalau satu orang ya. Satu orang. Asumsi sampean ya. Iya, tapi kan kalau di situ kan di kitabnya kan ditulis Supogati. Supogati sama Supomandrangi itu bersaudara. Iya. Kalau dalam babat Katga itu serat Katga itu tertulis bahwasanya Supomandrangi dan Supogati itu bersaudara. Tapi kalau asumsi saya sih beliaunya itu satu orang ketika itu mendapatkan tugas di Blambangan menyamar menjadi Empu Pitrang dan di Blambangan menikahi Roro Upas, melahirkan anak namanya Joko Suro. Nah, setelah dia kembali ke Mojopahit mengembalikan Jalak Sumelang Gandring, beliaunya sayembara, mengikuti sayembara dari raja waktu itu. Siapa yang menang memenggal kepala musuh ya, musuh dari Mojopahit ya di Madura. Siapa yang menang mendapatkan anak yang nomor satu yang cuantiknya minta ampun itu. Karena putri Campa ya zaman dulu. Terus kalau yang kalah mendapatkan anaknya yang nomor 2 yang badannya itu penuh dengan gudik. Ngerti gudik ya? Gudik itu ya penyakit kulit lah istilahnya, itu full sampai muka sampai badan. Ketika itu Empu Supo atau Empu Koso ya waktu di Madura kan. Itu yang berhasil memenggal kan beliaunya. Waktu itu kan dicari kan sama Joko Suro karena tugas dari Blambangan itu kan beliaunya dicari sama Joko Suro. Joko Suro ya. Nah, Joko Suro nyari ke Mojopahit nggak ada. Katanya dia tugas di Madura kan. Nah, setelah tugas di Madura, beliaunya bingung mau membuat keris apa. Sebenarnya bukan pesanan dari Raja Mojopahit, tapi keris untuk menaklukkan atau memenggal kepalanya musuh dari Mojopahit. Nah, setelah itu beliaunya bingung mau membuat pusaka apa, akhirnya dibantu oleh Joko Suro membuat keris. Kalau banyak sumber mengatakan keris itu berdapur Kiai Parungsari kan. Kiai Parungsari. Iya, berdapur Kiai Parungsari. Cuma sumber-sumber itu kan tidak ada literasi yang jelas kan. Ya bebas lah orang gitu. Setelah itu jadilah keris Parungsari lah sesuai kemampuan saya. Itu dibuatlah keris Parungsari dengan pejetan tangannya Joko Suro, membuat keris namanya Parungsari. Setelah itu Parungsari itu dibuat menggal kepala musuh tadi Mas. Kepala musuh tadi. Nah, setelah dipenggal toh kan dibungkus dalam kain. Mau dipasrahkan ke raja. Dalam perjalanan dijagal oleh musuhnya Empu Supo ini gitu loh. Jadi dia yang menggal, dia yang membuat pusaka yang ampuh, direbutlah oleh musuhnya itu tadi, sehingga yang menang itu musuhnya. Mendapatkan putri Hayam Wuruk yang nomor 1. Itu yang cantik, tapi karena kecantikannya dia timbul sifat yang sombong gitu. Nah, setelah itu Empu Supo atau Empu Koso itu mendapatkan anak yang nomor 2, namanya Dewi Tatiban. Itu saya nulis naskah, sebenarnya ada naskahnya itu. Bukti-bukti otentiknya juga ada semua di situ. Jadi di Sendang Sumenep itu ada, memang di Sendang Putri namanya ya, karena putri raja mungkin di situ ya. Itu dimandiin di situ, penyakit gudiknya hilang. Yang jelek tadi Mas ya? Jelek tadi, penyakit gudiknya hilang, sehingga kecantikannya itu melebihi kakaknya. Dan mempunyai sifat yang sabar.
namanya Dewi Tatiban itu setelah beliaunya bisa memandikan putri raja yang berubah menjadi cantiknya luar biasa, sehingga beliaunya dikasih gelar dan dikasih tanah perdikan di daerah Gresik. Akhirnya menjadi nama Pangeran Sendang Sedayu. Sedayu. Sejarahnya Sendang Sedayu itu seperti itu, Mas. Seperti itu. Dan makamnya, bukti otentiknya ada di Gresik. Bahkan di situ ada gua yang menyatakan bahwasanya kejayaan di masa Pangeran Sendang Sedayu juga ada di situ. Bahkan di Modo itu juga ada situs Gajah Mada kan di Lamongan ya. Di Lamongan itu juga bukti bahwasanya Pangeran Sendang Sedayu ada di situ. Mantap. Terus iki Mas, ini sama dulu dapatnya dari mana kok? Katanya tadi kan ada hubungannya dengan apa? Dengan yang di sini. Iya. Nah, piye Mas ceritanya? Sik tak buka sik, Mas. Ini dapur apa, Mas? Itu dapur naga. Naganya naga apa iki, Mas? Maksudnya? Itu masuk naga primitif ya? Naga primitif, naga siluman. Jadi naga primitif itu kan jadi dulu itu saya pernah mau babar ya tentang keris primitif. Iya. Keris primitif itu sebenarnya keris yang dibuat karena ada dua alasan. Nah, piye Mas? Nah, ada dua alasan. Satu, orang itu masih belajar membuat keris. Oh, kan? Gitu ya. Beliaunya berarti ini kerajaan. Ini bisa jadi ini awal-awal keris ciptaan seorang empu pertama ya. Kemungkinan bisa jadi ya, karena kan karakter besinya juga masuk kategori Mojopahit ini ya. Mojopahit awal ini. Jadi ini ditemukan di daerah sini, dekat sini. Jadi dekat sini ya? Daerah dekat sini yang masih memegang teguh peninggalan-peninggalan leluhur. Beliau mendapatkan peninggalan-peninggalan sampai turun temurun sampai kepegang saya ini. Jadi keris primitif itu diciptakan atas dua dasar. Beliaunya masih belajar membuat keris, satu lagi keris untuk pemberontakan. Oh gitu. Iya, makanya gimana Mas? Keris pemberontakan itu gimana maksudnya? Jadi di zaman kerajaan kan oposisi itu ada ya. Iya. Jadi di zaman dulu pun tetap ada namanya oposisi. Itu kan beliaunya ibaratnya menyembunyikan empu untuk pembuatan keris, contoh di hutan, masuk akal. Tengah-tengah samudra atau di tengah-tengah lautan kecil, di tengah pulau kecil lah istilahnya seperti itu. Makanya banyak ditemukan itu sebenarnya di daerah Madiun ya, keris primitif itu ya. Karena zaman pemberontakan di Ponorogo itu memang membuat keris ketika ketahuan Belanda ya, dibunuh, itu langsung dihancurkan. Dibunuh, ya. Makanya disembunyikan di alas atau di hutan gitu. Dia untuk membuat pusaka untuk memberontak Belanda waktu itu. Satu sisi kalau kita dari kubu Belanda di Ponorogo pemberontak, tapi kalau satu sisi kita sebagai warga negara Indonesia, ya kan, memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mantap. Itu Mas Ridho. Tapi ini ikhlas Mas ya, tak mari ya. Ya monggo, kita itu kan ya tidak menutupi kemungkinan sebagai kolektor. Ini sudah lama Mas di tangan jenengan? Itu sudah lama, sekitar saya bukan apa-apa ya, ini kalau tak lihat pusaka ini wingit gini. Iya betul. Nomor satunya saya nggak lihat apa-apa. Saya nomor satu kalau pusaka bagus itu saya lihat material. Iya betul. Materialnya bagus. Ini sudah bisa masuk ke arah Mojopahit awal. Bisa masuk. Emang Mojopahit itu terkenal dengan rampingnya. Iya, dengan ramping dan juga tentengannya Mas. Tentengannya kayak nggak megang pusaka ya? Nggih, kayak nggak megang pusaka. Oke. Apik iki Mas. Ya muga-muga iso digawe simpenan. Nanti monggo yang pengen tahu jelas detailnya pusaka ini ya. Nanti bisa dilihat di video akhir cerita ini ya nanti. Apik Mas. Oke Mas, ini waktu juga sudah mulai rodok peteng ini Mas. Agak sore. Kita sudahi dulu, nanti kita bincang-bincang lagi di lain kesempatan kalau ada waktu Mas ya. Siap. Aku sih kepingin ngobrol-ngobrol Mas. Oh iya, siap. Nanti kalau bisa sampai nanti ikut lelangan Mas ya. Oh ya, biar rame Mas ya. Biar bisa bercerita dan saya kepinginnya itu pusaka itu tidak hanya untuk kalangan kaum tua. Iya. Atau kaum dulu. Iya betul. Yang jelas saya kepinginnya itu anak-anak muda dan kaum milenial itu juga bisa senang dengan pusaka.
Iya. Gitu loh Mas. Walaupun harga pusaka sendiri itu tidak semurah yang kita bayangkan Mas ya. Iya, betul. Untuk saat ini ya. Memang harganya lumayan fantastis ya. Jadi gini Mas Lindu, perlu Ya. dibedakan ya. Ya, gimana Mas? Antara keris buatan empu sama buatan pengrajin. Sama buatan padi lah katanya. Ya, sama buatan padi lah. ya. Pengrajin. Jadi empu itu membuat keris semuanya dari bahan mentah. Diciptakan dari bahan mentah. Itu atas pesanan. Gitu Bukan ya? membuat semaunya sendiri. Nah, ini Mas, bapak Mas. Ini Bapak empu. dulu Mas ya, bapak Jadi dulu Mas. empu itu membuat keris itu semua dari bahan mentah. Pasir besinya dari bahan mentah. Bahan pamornya juga dari bahan mentah, dari bebatuan, ya kan, bahkan semuanya itu diolah dari bahan mentah. Bahan mentah ya. Betul. Jadi makanya di pembuatan, kalau kita pakai pakem nih pembuatan keris, itu memang ada namanya penapian, pengukusan, ya kan, penyelorokan dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya pakem untuk membuat keris. Iya. Kalau pengrajin bedanya membuat pusaka itu semua dari bahan bekas. Bahan bekas ya? Iya, bahan bekas. Jadi ya kita tidak menyudutkan beberapa pengrajin sih ya Mas Iya. ya. Cuman kalau kita yang bahas itu perbedaan antara empu dan pengrajin. Iya. Nah, empu itu memang membuat keris atas pesanan, dan itu tahu nggak budgetnya? Minimal harus menyiapkan uang 15 juta untuk satu bilah. Itu Satu bilah Mas ya? Kalau empu ya. Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Murah loh Mas itu sebenarnya. Iya, sebenarnya murah. Kalau untuk saat yang kemarin-kemarin zaman apa? Empu-empu kita yang masih apa terkenal seperti Iya. empu Supo, terus empu Seda, itu nggak boleh Mas 15 juta. Iya, itu Minimal orang-orang itu nanti apa? Dibarter dengan apa? Tanah perdikan, ya, emas. nggih. Saya itu pernah dapat cerita dari Pak Basuki. Ya, Empu Basuki ya? Teguh Ya, Yuwono. Beliaunya itu dapat pesanan di luar negeri ya, bukan di lokal. Kalau budget lokal mungkin kisaran 100 lah. Ya. Tapi kalau sudah di luar negeri itu minim satu bilah itu 500 juta. Yes, gitu ya. Satu bilah itu. Baru itu Mas ya? Keris baru, Keris baru ya? kamardikan. Kamardikan. Tapi yang membuat empu semuanya dari bahan mentah. Iya, 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 iya. Mulai pengukusan, penapian, terus pembakaran biji besi dan lain sebagainya, itu semuanya dari bahan mentah. Itu Mas ya perbedaannya ya? Dibuat menjadi kodokan, betul. Tapi kalau pengrajin semua membuat dari bahan bekas. Tapi di era PB pun juga ada dari meriam itu. Iya, Meriam Baltimur ya? Baltimur Baltimur itu sama kereta perangnya Mojopahit ya? betul, itu juga dibuat di zaman Pakubuwono. Iya. Ya semuanya itu tergantung bagaimana ya empu itu menyikapi dia bertapanya atau terkenalnya sebuah empu lah, Iya. seorang empu. Oke Mas Yayan, terima kasih banyak ya. Nanti saya kepingin jenengan nanti datang di lelangan saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, Siap. sharing-sharing. Biar apa? Biar semua peserta lelang itu tahu. Oh ya. Oh, keris itu seperti ini. Iya. Dan keris itu perlu dirawat seperti ini ya. Iya. Oke, dulur dan bos-bosku semua, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol loncengnya bos, agar apa? Agar saya lebih semangat lagi bos untuk membuat konten-konten tentang pusaka dan juga tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.